Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Lance Yakob, guru SMK Negeri 3 Manado, calon guru penggerak Angkatan 10, Kota Manado, Sulawesi Utara. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Guru Bahasa Indonesia di SMK Negeri 3 Manado, Ibu Susi Nantingkase, Sarjana Pendidikan. Dan kali ini saya bersama dengan Ibu Susi, saya akan melakukan wawancara pra-observasi, di mana saya akan melaksanakan observasi kepada Ibu Guru Nantingkase. Tapi sebelumnya, selamat berjumpa kembali. Selamat siang, Bu Guru. Selamat siang. Ya, apa kabar hari ini, Bu Guru? Alhamdulillah baik. Bu, sebelum kita akan melaksanakan observasi kelas, ya, saya ingin menyampaikan tujuan dari supervisi kelas yang nantinya akan Ibu terapkan nanti di kelas. Jadi tujuan dilaksanakannya supervisi kelas yaitu untuk mengetahui proses pembelajaran dan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan untuk itu, Bu, saya ingin menanyakan kepada Ibu tentang persiapan awal sebelum Ibu masuk untuk mengajar di kelas. Apa tujuan pembelajaran yang nantinya akan Ibu sampaikan kepada peserta didik? Ya, baik. Terima kasih, Bu. Sebelum saya melaksanakan pembelajaran di kelas, tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan kepada peserta didik ada dua. Yang pertama adalah peserta didik mampu menemukan tema dan pesan dalam cerpen. Yang kedua, peserta didik membaca cerpen dan menemukan tema dan pesan dari penulis serta memberikan tanggapan kritis berdasarkan permasalahan di dalamnya. Oke, jadi di sini ada dua ya, Bu. Iya. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu menemukan tema dalam cerpen ya. Yang kedua, mereka mampu untuk membaca cerpen. Oke, Bu. Dari tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan, jadi kira-kira area pengembangan apa yang perlu ditingkatkan? Ya, untuk area pengembangan yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk di pengetahuan akan dilaksanakan dengan tes tertulis dan keterampilan, siswa akan mempresentasikan hasil yang mereka diskusikan di dalam kelompok. Oke, jadi area pengembangan ada dua yang perlu Ibu sampaikan, itu pengetahuan dan keterampilan. Kemudian, Bu, rancangan pembelajaran apa yang nantinya memberikan Ibu gambaran atau area yang nantinya akan Ibu tingkatkan? Kira-kira rancangan pembelajaran apa yang bisa Ibu gunakan di kelas? Ya, untuk rancangan pembelajaran, saya mengambil pembelajaran berdiferensiasi, di mana saya akan mengelompokkan peserta didik sesuai dengan karakter masing-masing peserta didik. Oh iya, berarti strategi yang Ibu kembangkan nanti yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi. Jadi nantinya di dalam proses pembelajaran nanti ketika Ibu mengembangkan strategi pembelajaran berdiferensiasi, kira-kira bagaimana strategi Ibu sehingga siswa itu bisa berminat dengan pembelajaran yang nantinya akan Ibu kembangkan? Ya, kalau untuk strategi yang saya terapkan agar siswa berminat dengan pembelajaran yang saya sampaikan atau supaya mereka tertarik dengan materi yang saya sampaikan, saya akan menggunakan beberapa metode mungkin yang menarik perhatian mereka, jadi supaya siswa semua aktif. Jadi ada metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Oke. Kira-kira, Bu, dari strategi tadi yang telah Ibu sampaikan nantinya di kelas nanti, Ibu akan membuat satu strategi, yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya sudah mendengar bahwa nantinya ketika mereka disesuaikan dengan minat bakat, Ibu akan memberikan mungkin penugasan, mungkin dari kelompok, sehingga mereka bisa menghasilkan
cerpen nantinya ya. Iya. Mereka bisa menemukan sesuai dengan Iya. tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan. Iya. Dan model pembelajaran apa yang nantinya Ibu akan terapkan nanti? Iya, kalau untuk model pembelajaran, saya memilih model pembelajaran PBL, Problem Based Learning, agar di situ siswa boleh mengidentifikasi masalah, menetapkan masalah melalui berpikir tentang masalah, dan menyeleksi informasi-informasi yang relevan. Oke, jadi tadi saya sudah mendengarkan ada strategi, ada model. Iya. Kira-kira media apa yang bisa mendukung pembelajaran itu? Iya, kalau untuk media, saya menggunakan laptop, jaringan internet, LKPD, dan nanti saya arahkan siswa menggunakan HP untuk membaca cerpen. Jadi mereka menemukan cerpen melalui internet. Oke, ya Bu. Dari apa yang telah saya dengar ya, Ibu telah memaparkan tadi dari tujuan, kemudian dari area pengembangan, kemudian dari strategi, kemudian dari model, dan kemudian media yang nantinya akan menunjang ketika pelaksanaan pembelajaran tadi. Saya sudah dengar ya Bu. Kira-kira kapan waktu pelaksanaannya nanti ketika saya bisa melihat atau supervisi kelas nanti? Iya. Kalau untuk jadwalnya di hari Jumat, karena saya ada jadwal pembelajaran di hari Jumat tersebut. Oke, jadi di hari Jumat. Iya, benar. Terima kasih ya Bu Susi sudah membagi waktu hari ini. Ya, kita sudah sharing bersama tentang praobservasi sebelum Ibu melaksanakan supervisi kelas. Dari perbincangan kita siang hari ini, kira-kira menurut Ibu apa hasil atau kesimpulan dari hasil percakapan kita berdua siang hari ini? Ya, kalau menurut saya dari percakapan saya dengan Ibu, saya ternyata lebih mengetahui bahwa sebuah pembelajaran itu harus terarah. Jadi dimulai dari harus ada tujuan pembelajarannya, harus ada model pembelajarannya, harus ada rancangan pembelajaran, bahkan strategi, jadwal. Jadi memang itu perlu kita persiapkan dengan matang. Oke, jadi itu kesimpulannya. Iya. Jadi saya juga ya Bu, saya juga berharap nantinya pada pelaksanaan supervisi nanti sesuai dengan apa yang kita hasilkan hari ini. Iya. Ibu bisa menerapkan praobservasi yang telah kita laksanakan sebelum Ibu melaksanakan supervisi kelas. Iya. Oke Bu Susi, terima kasih. Iya, Sukses selalu Bu Susi. Sama-sama. Selamat siang. Selamat siang. Jadi siap. Ya anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran di pagi hari ini, Ibu minta salah satu untuk bisa membawa doa boleh ke depan. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Pelajar Pancasila. Mulai. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, kreatif dan bernalar kritis. Salam cerdas berkarakter. Salam cerdas berkarakter. Salam. Beri salam. Selamat pagi semua. Silakan duduk. Sekali lagi selamat pagi semua. Apa kabar hari ini? Luar biasa.
dengan anak-anakku sekalian. Apakah anak-anakku juga merasakan hal yang sama? Ya. Siap belajar? Ya. Nah, sebelum Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan cek kehadiran dulu. Untuk 11 TJKT 2, siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Aditya udah. Ya, tunggu ya. Ya. Jadi Haikal, ya, Adit, Haikal, Wari. Haikal Tahmid ya. Iya. Haikal Tahmid mengapa tidak hadir? Alasannya Hadir. hadir. Aditya Huda, Alfa. Alfa tanpa keterangan. Siapa lagi yang tidak hadir? Wari. Fahrila Ali. Iya. Apa? Sakit. Oh, sakit. Lalu Miracle. Oh, Miracle masih sakit juga. Iya. Lalu siapa lagi? Sudah. Sudah. Jadi hari ini yang tidak hadir ada 4 orang, ya? Ya. Aditya Huda Alfa, Farila Ali sakit, Haikal Bahmin sakit, Miracle Ratiam sakit. Ya. Ya, anak-anakku, saat ini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu yang pertama, Anda semua atau Anda sebagai peserta didik mampu menemukan tema dan pesan dalam cerpen. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik membaca cerpen dan menemukan tema dan pesan dari penulis serta memberikan tanggapan kritis berdasarkan permasalahan di dalamnya. Ada dengar? Ada. Jadi kali ini kita akan belajar tentang Cerpen. cerpen. Apa kepanjangan cerpen? Cerpen. Pernah baca cerpen? Apa kisahnya panjang? Tidak, ya. Kalau panjang itu berarti contoh yang kisahnya yang panjang itu tentang apa? Kalau yang lebih panjang dari cerpen, yang berbentuk buku. Apa yang tadi? Apa? Novel. Iya kan? Nah, adik-adik, untuk cerpen adalah salah satu karya sastra, ya. Jadi ceritanya tidak sepanjang novel. Kali ini kita akan membahas tentang cerpen Malaikat Juga Tahu karya Di Lestari. Nantinya Anda setelah membaca cerpen, Anda akan berusaha menemukan tema dan pesan yang terkandung dalam cerpen Malaikat Juga Tahu karya Di Lestari. Pasti bisa. Bisa? Bisa. Nah, kali ini Ibu akan membagikan kelompok, ya. Kelompok terdiri dari 3 kelompok saja. Kalau kelompok yang lalu yang mana? Kelompok 1 yang mana? Kelompok 1. Ya, kelompok 2. Kelompok 3. Nah, ya, jadi ini kelompok 1, ya. Ya. Ini kelompok 1, 4, 8. Berarti ini kelompok 2, ya. Ini kelompok 2, ini kelompok 3. Boleh? Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti setiap kelompok akan mendiskusikan dan akan mencari bersama-sama tema dan pesan apa yang terkandung dalam cerpen Malaikat Juga Tahu karya Di Lestari. Boleh? Boleh. Nama kelompok Ibu bebaskan. Jadi nama kelompok dari buah-buahan saja. Bagaimana? Suka tidak? Suka. Ya, berarti kalau kelompok 1, nama kelompoknya apa? Buah apa? Buah apa kelompok 1? Ayo. Buah apa? Oh, buah apel. Berarti suka makan apel. Kelompok 2? Kelompok 2? Pisang. Oh, pisang. Kelompok 2? Mangga. Baru kelompok 2, Al.
Jadi kelompok 2, nama kelompoknya buah pisang. Kelompok 3, mangga. Jadi kelompok 1 sekali lagi kelompok 2 kelompok pisang. Kelompok 3 kelompok mangga. Bayangkan kalau apel, mangga dan pisang bersatu. Jadi apa? Jadi rujak katanya. Nah, anak-anakku, silakan kalian gunakan gawai. Tahu gawai? Tahu apa? Iya, silakan gunakan gawai kalian masing-masing untuk mencari cerpen yang berjudul apa tadi? Ya, karya dari siapa? Di Lestari. Jadi ibu akan membagikan LKPD. Ini akan diisikan oleh setiap kelompok ya, lembar kerja peserta didik. Nanti di sini Anda akan menulis nama kelompok Anda, anggota kelompok, tema dan pesan yang Anda temukan dalam cerpen Malaikat Juga Tahu karya Di Lestari. Setelah Anda menemukan tema dan pesan, Anda akan mempresentasikannya. Jadi bergantian setiap kelompok ya. Boleh? Boleh. Ya, ini untuk kelompok. Baiklah anak-anakku, apakah dengan tujuan pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan, kalian sudah paham? Sudah siap? Siap. Baiklah kalau begitu, Ibu akan membentuk kelompok. Jadi kelompok 1 yang sudah terbentuk mana? Ya, kelompok 1 tadi nama kelompoknya Ibu bebaskan, yaitu menggunakan nama buah. Ya. Jadi bagaimana kelompok 1 mau ambil buah apa? Oh, buah apel. Kelompok 2 mau ambil nama buah apa? Pisang. Kelompok 3 mau ambil nama buah apa? Ya, jadi ada kelompok apel, kelompok pisang, dan kelompok mangga. Ya. Saat ini Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Jangan lupa tulis nama kelompok kalian, anggota kelompok, tema dan pesan yang telah Anda dapatkan ketika selesai membaca cerpen Malaikat Juga Tahu karya dari siapa tadi? Dari siapa? Dari ya. Ini untuk kelompok 2. Oke. Ini untuk kelompok apa? Kelompok apa namanya? Mangga. Jangan lupa ya, tulis nama kelompok, nama anggota kelompok. Silakan Anda gunakan gawai untuk mencari cerpen Malaikat Juga Tahu karya Di Lestari. Tadi tujuan pembelajarannya Anda harus menemukan apa setelah membaca cerpen tersebut? Tema dan pesan. Nah, untuk menemukan tema dan pesan, Anda harus apa lebih dahulu? Nah, berarti diperlukan keseriusan, ya, supaya Anda benar-benar menemukan tema dan pesan apa yang terkandung dalam cerpen tersebut. Kalau sudah selesai, nantinya Anda akan mempresentasikannya di depan. Boleh? Siap? Silakan baca dulu cerpen tersebut. Ibu berikan waktu 10 menit, bisa? Bisa? Sampai Anda menjawab tema dan pesan apa yang terkandung dalam cerpen tersebut. Silakan. Semuanya harus kerjasama, ya. Tidak boleh hanya ada yang hanya diam saja, tidak bekerja sama. Silakan semuanya baca supaya tahu apa sebenarnya isi cerpen tersebut. Mengapa cerpen tersebut begitu spesial sampai harus kita pelajari? Silakan mulai Syawal.
Selamat pagi. Pagi. Baiklah teman-teman, kali ini saya dan anggota kelompok saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai cerpen Malaikat Juga Tahu karya Di Lestari. Nama kelompok kami adalah kelompok Pisang. Nama anggota-anggota kelompok kami: Reisha Ponto, Kumaira Rahman, Naisila Sukardi, Suayo Tawa, Asali Satar, Sabila Lombogia, Muhammad Somba, Rendra Iskandar, Tengku Muhammad Fahri, dan Rifaun Mile. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang tema dan pesan yang terdapat dalam cerpen tersebut. Pertama-tama, tema akan dibacakan oleh Muhammad Somba. Tema tersebut adalah tentang cinta dan pengorbanan. Cerpen ini menggambarkan bagaimana cinta sejati dapat melampaui keterbatasan fisik dan mental seseorang, serta menyoroti pentingnya pengorbanan dan kesabaran dalam hubungan. Pada cerpen tersebut terdapat banyak pesan-pesan yang bisa kita ambil. Pesan pertama akan dibacakan oleh Naisila. Tentang penerimaan, cerpen ini menyampaikan pesan bahwa penting untuk menerima seseorang apa adanya dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Pesan kedua tentang kesabaran yang akan dibacakan oleh Bella. Tentang kesabaran, kesabaran dalam mencintai seseorang yang memiliki keterbatasan adalah hal yang mulia dan penting dalam membangun hubungan yang kuat. Pesan ketiga tentang cinta sejati yang akan dibacakan oleh Soaib. Cinta sejati tidak hanya tentang perasaan romantis, tetapi juga tentang keturunan, dukungan dan kebersamaan dalam menghadapi tantangan. Pesan keempat akan dibacakan oleh Kumaira. Tentang pengorbanan. Kadang-kadang cinta memerlukan pengorbanan pribadi demi kebahagiaan orang yang kita cintai. Dan pesan terakhir tentang keberanian yang akan dibacakan oleh Alsari. Keberanian, memiliki keberanian untuk mencintai seseorang yang mungkin tidak sempurna di mata orang lain, tetapi sempurna di hati kita. Baiklah, itulah pesan-pesan yang terdapat pada cerpen Malaikat Juga Tahu. Berikutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Kepada kelompok-kelompok dipersilakan untuk bertanya. Ya, ayo kelompok mana yang mau bertanya? Apakah ada hal yang tidak Anda pahami tentang yang dipresentasikan oleh kelompok Pisang? Atau ada hal yang kurang Anda pahami tentang cerpen tersebut? Apakah ada pertanyaan? Ayo silakan, jangan malu-malu. Apakah ada yang ingin bertanya? Oh iya, siapanya dari Terima kelompok? kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya dari kelompok 1 atau kelompok Apel, dan saat ini saya ingin bertanya, apa pesan moral yang terkandung dalam cerita pendek tentang Malaikat Juga Tahu? Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan oleh Zevanya. Kami akan menjawab pertanyaan dari Zevanya. Nilai moral yang terkandung pada cerpen Malaikat Juga Tahu adalah, pada akhirnya, jika semua cinta di dunia diadu, siapapun, tidak hanya malaikat, bahkan Tuhan pun tahu cinta Bunda lah yang akan jadi juaranya. Karena cinta Bunda sejati, abadi. Tidak ada yang
lebih murni dari cinta siapapun di dunia ini. Cinta Bunda adalah bentuk cinta Tuhan kepada manusia. Tuhan mengirimkan seorang malaikat yang nyata, yang terkadang kita lupa menyadarinya bahwa dia adalah seorang malaikat. Dia adalah Bunda, ibu kita. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Kesempatan yang diberikan. Jawabannya, ya, saya puas. Sekian, terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Ya, terima kasih untuk baiklah, karena semua sudah presentasi, saat ini Ibu akan menyampaikan berapa nilai yang diperoleh. Pasti sudah tidak sabar ya. Tapi tepuk tangan dulu karena untuk nilai yang paling tinggi diperoleh oleh kelompok pisang. Dengan 90. Selanjutnya kelompok apel dengan total nilai 88. Kelompok mangga dengan total nilai 87. Ya. Jangan berkecil hati, semua adalah yang terbaik, ya. Cuma tetap Ibu akan menilai bagaimana kekompakan kalian, keaktifan kalian ketika presentasi, ya. Nanti berikutnya usahakan ketika presentasi semuanya aktif, ya. Boleh? Boleh. Untuk saat ini Ibu akan merefleksikan siapa yang bisa menceritakan kembali secara ringkas apa sebenarnya isi dari cerpen Malaikat Juga Tahu. Ayo, ada yang bisa? Oh, Jihan, tepuk tangan untuk Jihan. Iya nak, mari. Jihan akan kembali menceritakan apa sebenarnya itu cerpen Malaikat Juga Tahu. Ayo nak. Oke teman-teman, saya akan menceritakan singkat cerpen yang berjudul Malaikat Juga Tahu. Cerpen ini mengisahkan tentang hubungan antara seorang perempuan yang bernama Sarah dan seorang laki-laki yang keterbatasan yang bernama Mikael. Cerpen ini menggambarkan bagaimana Mikael meskipun dianggap berbeda oleh masyarakat, memiliki perasaan yang mendalam dan memahami cinta dengan caranya sendiri. Melalui interaksi mereka, cerita ini mengeksplorasi tema tentang kasih sayang, penerimaan, dan bagaimana cinta bisa hadir dalam bentuk berbagai bentuk. Ya, terima kasih. Jadi anak-anakku, dari materi yang Ibu berikan tadi, apakah Anda rasa sulit? Ada hal yang sulit yang tidak bisa Anda pahami dari cerpen tersebut? Ada hal yang sulit? Sudah paham? Sudah paham. Tadi kan namanya cerpen Malaikat Juga Tahu berbicara tentang seorang yang memiliki keterbelakangan mental. Dia memiliki penyakit autisme, ya, penyakit autisme. Namun satu kata yang mengalahkan semua itu. Kata apa tadi yang dibahas? Kalau bicara cinta memang. Kata yang dibahas adalah kata cinta. Jadi cinta dapat mengalahkan segalanya. Ibu mau bertanya, kalau di rumah cinta siapa? Mengalahkan segalanya. Tidak memikirkan lelahnya, tidak memikirkan hal-hal yang dibutuhkannya demi kita semua. Cinta
setiap hari berarti apa? Ada kaitannya atau tidak? Ada. Tentang apa? Tentang cinta pengorbanan orang tua kepada kita. Hargai orang tua, sayangi orang tua Anda. Ya? Ada yang tidak sayang orang tua? Sayang? Firman saya sayang tidak? Sayang. Tidak pernah berdebat dengan orang tua? Tidak? Oh tidak. Jadi ibu tahu semua dari materi ini, kita boleh belajar bersama. Ternyata pengorbanan orang yang mencintai kita itu sangat luar biasa. Itu dapat dibuktikan dalam cerpen apa tadi? Karya dari Lestari. Pada pertemuan berikut nantinya kita akan melanjutkan dengan puisi. Ternyata adik-adik, cerpen mereka juga tahu bukan hanya ada cerpennya, tapi juga ada puisinya, bahkan ada lagunya. Kalau penasaran, nanti pada pertemuan berikut semua harus hadir ya? Ya. Senang belajar bahasa Indonesia? Senang. Terima kasih anak-anakku. Sampai di sini pertemuan kita. Nanti bertemu lagi pada pertemuan berikut ya? Ya. Ucapkan terima kasih. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bertemu kembali dengan saya Lanjo Yakob, calon guru penggerak angkatan 10 Kota Manado, Sulawesi Utara. Kali ini kita sudah masuk pada sesi pasca observasi, di mana siang hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya, Ibu Susi Mantrikase, sarjana pendidikan sebagai guru bahasa Indonesia yang pada pelaksanaan kemarin sudah melaksanakan observasi kelas. Dan hari ini juga hadir siang hari ini pengajar praktik Ibu Dr. Olga Wahani, sarjana teologi magister pendidikan, yang bersama-sama menemani kami pada siang hari ini untuk melaksanakan pasca observasi. Selamat siang Bu. Selamat siang. Bagaimana kabar hari ini Bu Susi? Alhamdulillah baik. Kemarin Bu kan Ibu sudah melaksanakan supervisi kelas. Dan mungkin sebentar ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya sampaikan ke Ibu. Yang pertama, sebelum saya menyampaikan pertanyaan, tentunya saya akan menyampaikan dulu tujuan di mana Ibu sudah melaksanakan observasi kelas, yaitu tujuan dari pelaksanaan observasi kelas yaitu mengevaluasi sejauh mana jalannya proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana perasaan Ibu kemarin ketika Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas? Baik, terima kasih. Kalau menurut saya ketika saya melakukan pembelajaran di kelas, saya merasa senang karena ada sebagian banyak anak-anak yang aktif, yang sangat mudah memahami materi yang saya sampaikan. Karena mungkin kalau menurut saya mungkin mereka menyukai materi itu, makanya ada yang banyak yang aktif, meskipun ada satu dua orang yang memang saya nilai kurang aktif seperti itu. Oke. Jadi itulah rasanya Ibu. Dan yang waktu kemarin yang Ibu telah menyampaikan yang mana area pengembangan yang Ibu tingkatkan. Kira-kira area pengembangan yang menurut Ibu yang kemarin Ibu sudah pernah sampaikan kepada saya, itu area pengembangan yang nantinya akan Ibu tingkatkan, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Kira-kira ketika Ibu melaksanakan observasi kelas, apakah di area pengembangan yang Ibu maksudkan tadi itu ada peningkatan? Iya, ada. Kan seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwa tujuan pembelajaran yaitu peserta didik membaca cerpen dan menentukan tema dan pesan
dari penulis serta memberikan tanggapan kritis berdasarkan permasalahan di dalamnya. Nah, untuk pengetahuan saya menuntut peserta didik dalam pembelajaran agar mereka bisa menemukan tema dan pesan dari cerpen yang dibaca. Jadi ketika saya memfokuskan mereka agar bagaimana tema dan pesan itu bisa ditemukan, mereka harus bisa membaca dengan baik, membaca dalam keadaan tenang, dan berdiskusi kelompok. Jadi ada peningkatan. Begitu juga pada keterampilan, semuanya aktif ketika presentasi di depan kelas. Oke, jadi beberapa yang Ibu laksanakan itu semua sesuatu. Kemarin Ibu laksanakan yang di kelas itu adalah strategi pembelajaran. Iya, kalau strategi pembelajaran itu pembelajaran berdiferensiasi, di mana saya mengumpulkan peserta didik sesuai dengan karakter masing-masing dari peserta didik. Jadi waktu pelaksanaan itu menurut Ibu, ya, ketika Ibu memberikan posisi siswa di saat mereka berkelompok, yang Ibu gunakan adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi. Dari penilaian, kan ketika mereka saling berkolaborasi antara kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Iya, di situ saya menyimak Ibu telah memetakan siswa itu berkelompok berdasarkan dengan nama buah ya. Iya. Jadi menurut Ibu, apakah di presentasi yang telah presentasi misalnya kelompok yang kemarin kelompok AP, apakah dari semua dari kelompok tersebut itu menurut Ibu adakah yang memang yang artinya kan ada yang aktif, mungkin ada yang tidak aktif. Iya. Memang kalau diperhatikan ketika presentasi dari setiap kelompok itu ada 1-2 orang yang kalau menurut penilaian saya bukan tidak aktif tapi belum aktif. Oh, belum aktif. Iya, belum aktif. Mungkin nanti ke depannya akan saya lebih memilih metode atau model pembelajaran yang sesuai dengan karakter peserta didik tersebut. Mungkin karena di presentasi ketika saya perhatikan kemarin sesuai dengan penilaian presentasi di depan kelas, ada yang masih malu-malu karena kan kalau mata pelajaran bahasa Indonesia saya menurut mereka harus berbicara menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Nah, itu mungkin satu permasalahan bagi peserta didik ketika presentasi di kelas. Jadi mungkin mereka mesti malu untuk mengungkapkan kalimat seperti itu. Jadi ada beberapa siswa yang belum aktif di saat mereka harus presentasi. Iya. Belum percaya diri. Iya. Kira-kira Bu, Ibu sebagai guru bahasa Indonesia ketika Ibu akan memberikan siswa itu supaya dia aktif dan dia tidak malu, kira-kira strategi apa yang bisa Ibu gunakan sehingga siswa yang tadi yang Ibu katakan itu mereka belum aktif, yang masih malu-malu, kira-kira ada strategi yang bisa Ibu buat? Ya, kalau menurut saya untuk siswa yang kurang aktif tersebut, saya mau ambil metode nanti berikutnya saya akan melakukan penilaian. Jadi kalau misalnya yang sudah aktif akan saya bedakan dengan siswa yang belum aktif. Misalnya kalau yang belum aktif saya akan panggilkan atau akan saya kalau misalnya untuk kalimat yang aktif mungkin saya mau memerintahkan siswa untuk menulis sebuah kalimat dulu. Jadi dia boleh gunakan kertas dulu agar sudah terbiasa berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Oke. Jadi pada dasarnya pembelajaran berdiferensiasi bagaimana kita memetakan siswa yang memiliki ibaratnya keinginannya ke visual, ke auditorial atau kinestesia. Itu yang harus menjadi pembelajaran berdiferensiasi. Oke Bu, Ibu hebat. Ke depan nanti saya akan melihat kembali ya Bu, bagaimana Ibu bisa membangkitkan kembali yang seperti Ibu katakan tadi, motivasi untuk peserta didik ya, memotahkan peserta didik sesuai dengan minatnya ya. Terima kasih Bu, sudah menjawab ya, sudah sedang saya pertanyaan-pertanyaan. Nanti mungkin minggu depan kita akan bercakap lagi dan akan saya melihat yang Ibu akan bagaimana Ibu di kelas nanti akan mengatakan siswa-siswa. Ya, pada kali ini saya ingin memberikan kesempatan kepada Ibu pengajar praktik untuk memberikan saran atau motivasi kepada kami. Silakan Bu pengajar praktik. Oke, terima kasih atas kesempatan
Secara singkat tadi saya sudah amati percakapan antara Ibu Lance dengan Ibu Susilnya di kaset. Luar biasa yang sudah Ibu lakukan lewat proses pembelajaran yang diamati oleh Ibu Lance ketika pembelajaran di kelas. Dan tentunya melalui percakapan ini, proses coaching yang tergambar melalui pertanyaan-pertanyaan, alur bertanya sudah jelas. Nah, sebagai seorang yang dipercayakan untuk menjadi pengamat yang baik ya dalam hal ini, diawali dengan menanyakan tujuan yang dapat dikatakan bahwa area pengembangan yang hendak dicapai dalam pengetahuan dan keterampilan itu sudah jelas. Proses pembelajaran kemarin materinya tentang chatting. Nah, kemudian juga identifikasi yang melalui pertanyaan-pertanyaan sudah menjelaskan langkah-langkah melalui rencana aksi yang mengarah pada tanggung jawab, di mana secara bersama coach maupun coaching dalam hal ini mengeksekusi rencana aksi hingga melakukan refleksi. Jadi dapat dikatakan dengan alur cerita ini memberi pemikiran baik bagi coach maupun bagi coaching dalam pengalaman pembelajaran yang luar biasa, di mana melalui pendekatan ini dapat terukur. Ada pemecahan masalah di sana, menyangkut pemecahan masalah yang berhubungan dengan pembelajaran. Nah, oleh karena itu, semoga pembelajaran yang terus-menerus, khususnya bahasa Indonesia, akan diimplementasikan dalam tanggung jawab bersama, sehingga melalui materi-materi pembelajaran bahasa Indonesia yang kadangkala kurang diminati ya oleh anak-anak, melalui strategi yang dilakukan oleh guru-guru yang ada di SMK Negeri 3 ini akan membangkitkan minat peserta didik untuk mencintai bahasa Indonesia yang merupakan pelajaran bahasa yang adalah bagian dari pelajaran kita orang Indonesia. Selamat ya untuk Ibu Lance, selamat juga untuk Ibu Susin. Tuhan menolong kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Demikianlah percakapan yang telah kami lakukan pasca observasi, di mana tahapan demi tahapan telah kami lalui. Baik saya sebagai coach dan teman saya sebagai coaching dalam pelaksanaannya coaching hari ini yang tentang supervisi kelas. Hari ini terima kasih Ibu Pengajar kami yang telah mendampingi kami memberikan penguatan untuk menjadi calon penggerak yang bertanggung jawab, bergerak, tergerak, menggerakkan. Terima kasih.